pengharapan di dalam-Mu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab itu Tuhan kami mau mendengar isi hati-Mu, pesan-Mu malam hari ini buat setiap kami. Urapi setiap kami, penuhi dengan roh-Mu Tuhan. Dan terlebih gelora-Mu yang terus berapi-api dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom semua. Ya, seperti yang kita pujikan, saudara, bahwa bicara pengharapan, bicara iman, seringkali tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Amin. Tapi satu hal, saudara, yang tidak sesuai itu adalah prosesnya. Yang seringkali kita terkejut, ya. Tapi percayalah endingnya ketika kau terus tetap bertahan, tetap percaya dan melakukan bagianmu, ternyata ekspektasimu tidak pernah salah, saudara. Amin. Yuk kita sama-sama buka dulu dalam Roma. Setelah itu kita akan masuk lagi dalam penyembahan. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Bagaimana kita bisa mengerjakan sebuah pengharapan dan pengharapan itu ujungnya tidak mengecewakan, ya. Ayat 11, Roma 12 ayat 11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, syarat pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Jadi artinya ketika kita ada dalam pengharapan, apapun yang kita hadapi atas izin Tuhan, biar itu tidak membuat semangat kita pudar, hati kita kecewa. Tapi apapun keadaan yang Tuhan izinkan kita harus melewati, dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Yuk bilang kanan kiri, jangan kendor kerajinanmu. Biarlah rohmu menyala-nyala. Iya. Artinya gini loh saudara, sesuai misalkan nih, secara kenyataan sepertinya, aduh Tuhan kok gini lagi, gini lagi. Biarpun gini lagi 100 kali ya saudara, tapi biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Nah saudara, roh menyala-nyala ini artinya apa? Tetap percaya, mau nangis bombay tetap percaya. Saudara ya, apapun tetap percaya. Dan saudara, layanilah Tuhan, bukan layanilah pekerjaan Tuhan. Apa beda kita melayani pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan? Kalau melayani pekerjaannya, kita nggak pernah dekat dan tidak pernah terkoneksi dengan hatinya Tuhan. Tapi kalau kita melayani Tuhan, apapun yang kita kerjakan itu kehendak Dia. Saudara paham? Jadi makanya dikatakan layani Tuhan, bukan layani pekerjaan Tuhan. Yang kedua, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, belum tentu kau punya hubungan dengan Tuhan. Tapi kalau melayani Tuhan, engkau bukan hanya punya hubungan, engkau melekat dengan hati Tuhan. Jadi saudara, enak mana melayani Tuhan atau melayani pekerjaan Tuhan? Yang benar. Tanya kanan kiri, mesbahmu gimana? Saudara, kalau melayani Tuhan itu harus punya mesbah, harus punya keintiman. Ya, dan orang itu punya perbedaan. Kalau melayani Tuhan sama melayani pekerjaan Tuhan itu bedanya di mana? Kalau melayani pekerjaan Tuhan, kena badai dia langsung sudah kayak kapas, terbang kemana-mana nggak jelas. Tapi kalau kita melayani hati Tuhan, kena masalah, kena badai diang sesaat tok sedetik, setelah itu kembali lagi ke hati Tuhan. Ya itu melayani hati Tuhan. Karena ketika kita melayani Tuhan, itu kita sudah dibangun di atas batu karang yang kuat. Yang 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Artinya di tengah pengharapan, di tengah keadaan yang tidak memungkinkan, bahkan gak enak, bahkan sampai sesek gitu saudara ya. Tapi belajar, senyum. Hai. Katakan hai masalah, ujungnya engkau pasti expired. Lakon menang keri. Bisa nggak setiap kali punya masalah bilang seperti sama masalah, hai masalah, kau cuma kecil. Percayalah, di balik masalah ini ada sesuatu yang besar. Nah, jadi kalau ada masalah,
Jangan direnungkan, ku renungkan penderitaanku, semua masalahku, dan sekumpulan hutang-hutangku. Terbalik saudara. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu, tak ku mengadat. Jadi gak ada ngadat-ngadatan, terus gaspol. Amin. Kalau saudara semakin gaspol, saudara, apapun penderitaan, masalah, bahkan tembok Yeriko, untungnya gini, ujungnya gini, sudahlah, kita nyerah saja. Yerikonya yang malah hancur, saudara. Ya, jadi saudara terkasih, bicara pengharapan itu sau yang kuat. Ya, artinya gini loh, sesuatu yang kita nantikan bersama Tuhan di dalam Tuhan memang tidak gampang, tidak receh. Kalau gampang receh saudara, nanti dunia bisa menawarkan kepada saudara, ngapain tunggu Yesus, aku bisa kasih itu. Tetapi ketika sama Tuhan, tidak receh, tidak gampang, di saat Tuhan berikan sesuatu, maka saudara akan berdiri dengan sangat teguh. Nah jadi saudara terkasih, bersukacitalah dalam pengharapan. Amin. Kok enggak ada amin saudara ya? Apakah saudara sudah kehilangan pengharapan? Terutama yang jomblo-jomblo ini Tuhan. Kayaknya usiaku sudah dikejar dengan expired. Saudara, sehari ini aja usia berapa baru merit? Dapat konglomerat saudara. Lah itu dunia. Nah kalau saudara dapat pangeran nanti. Wih semangat. Cuma saya bingung. Kok Bu Nini amin gitu ya? Enggak Bu, aku ngamin anakku. Tapi Pak Banto bingung. Kok amin toh? Saudara terkasih, jadi bersukacitalah, artinya kalau kita lagi mengalami masalah, jangan terus wajahnya itu saudara disertai dengan kebekuan dan apa saudara? Kepahitan. Jadi udah tenang aja, santai, ketawa-ketawa. Saya ini saudara kelihatan banget. Kalau banyak ketawa berarti saya punya masalah. Justru kalau saya nggak punya masalah, saya itu susah ketawa saudara. Kalau banyak bercanda, banyak leluconnya, banyak guyonannya, semua orang tahu. Mami ini pasti banyak masalah. Kenapa saudara? Apakah saya jadi orang munafik? Tidak. Lah ngapain kita mikir masalah? Ya toh, kalau peranan saat ini boleh jadi tukul, ya apa-apa jadi tukul aja. Jadi komedi saja. Lah kan gitu saudara. Lah kita nunggu dihibur orang kapan? Ya saudara, jadi kalau lagi masalah, ya udah ketawa-ketawa aja. Kayak nggak ada masalah. Tapi di dalamnya kita selesaikan sama Tuhan. Ya. Jadi kalau saya percaya kalau orang seperti itu pasti awet muda saudara ya. Udah nggak usah ditarik-tarik benang, tarik-tarik tampan, nggak usah saudara. Belajar obat awet muda itu ketika ada masalah, wah, gitu. Suami langsung puji Tuhan, kantong aman. Saudara terakhir belajar bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam, bukan ngempet dalam kesesakan saudara. Di sini katakan sabar, bukan ngempet, bilang kanan kiri. Orang ngempet sabar. Nah, sabar ya. Terus saudara dikatakan tekun berdoa. Jadi saudara yang dikatakan tadi itu jangan kendor, artinya terus mesbahmu kerjakan. Ya, lapo ngikil-ngikil gitu ya. Kayaknya dia masalah. Ya saudara, oke saudara ya. Jadi saudara terkasih, di dalam mengerjakan pengharapan kita tuh gak bisa cuman diem. Pokoknya aku percaya Tuhan. Sebab ku percaya. Tapi diem terus, gak ngapa-ngapain. Ya gak bisa, justru kau percaya kau tetap aktivitas. Ketika kau percaya kau tetap semangat. Ketika kau percaya kau tetap gaspol. Lek menang baik itu tanda gak percaya saudara. Ya, ketika kau katakan kau percaya, engkau tetap semangat, engkau tetap berapi-api. Bahkan kau katakan, aku rapopo. Saudara terkasih, mari. Semakin kita banyak tekanan, semakin banyak masalah, belajar tersenyum. Karena hati yang gembira adalah obat, bukan obat nyamuk saudara ya.
Jadi tekun dalam doa, semakin banyak masalah, semakin tekun, semakin tekun, semakin tekun. Ya, bukan cuma situ juga. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk selalu apa? Memberikan tumpangan. Artinya gini, aku sumpah, jauh-jauh lah, aku tidak bisa bantu kamu. Tidak bisa gitu saudara. Mau sumpah, mau tidak sumpah. Apa yang Tuhan taruh di depanmu untuk melakukan kebaikan dan kebaikan, tetap lakukan. Minggat. Aku lagi tidak enak ini Muti. Pergi jauh-jauh. Tidak ada sumbangan, tidak ada apa-apa, tidak usah konseling. Aku dari konslet. Ayo, siapa yang gitu? Biasa tempat orang curhat, begitu dia sumpah. Nanti, aku lagi konslet. Itu konslet kok pengumuman loh saudara. Loh kalau hamba Tuhan lagi konslet, saudara, terus pray saudara, enggak pelayanan. Loh ya piye toh saudara? Justru ketika kau ngalami konslet itu kau diuji. Apakah kehambaanmu tetap kau lakukan? Artinya enggak memikirkan diri sendiri saudara. Aku sumpah aku, seminggu tambah datang tambah sumpah aku. Saudara, kalau jadi hamba Tuhan itu ujiannya ketika lagi kondisi enggak enak, terus tambah banyak masalahnya orang-orang. Loh, saya ini serius saudara. Tuh hamba saya punya tekanan, yang mau bunuh diri tambah banyak konseling. Aduh senap saudara. Itu kan spiritnya tuh nulari kalau enggak jaga hati. Benar enggak saudara? Karena aku tuh Bu ya, enggak ada yang ngerti aku. Semua rasanya nekan aku. Aku mau cerai saja Bu. Aku mau bunuh diri saja. Loh bunuh diri sana dan koboan saya bilang. Kalau saudara mau bunuh diri saya bilang, dia sedang lakoni saya bilang gitu. Enggak pernah saya larang loh saudara. Mau bunuh diri. Ya wis nanti cepetan toh saya bilang. Serius. Kau mati kok pengumuman, kau gak niat mati saya bilang. Asli kau nakut neraka toh. Pengumuman supaya aku cegah-cegah, enggak akan aku cegah saya bilang gitu. Cepat lakukan. Beno dilon hamba Tuhan sesat saudara. Karena saya tahu itu cuma emosi saudara. Ya. Loh ayo cepetan. Lah kok diem saya bilang gitu. Ibu sungguhan. Tambah kok saya ditantang, tambah tak tantang balik saudara. Oh saya ngerti nyali ini enggak punya sebelumnya. Omong tok. Nah saudara terkasih, kadang-kadang menghadapi orang yang ngeyel-ngeyel saudara. Bayangin, saudara dalam tekanan sumpek, tambah apa? Dengan orang sumpek saudara. Itu gimana caranya saudara? Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Yes, karena firman-Mu. Bukan karena yang lain, tapi karena firman-Mu. Yuk kita mau bahas lagu ini. Yuk dari teks pertamanya. Kekuatan di hidupku. Dapat dari mana saudara? Ku dapat di dalam-Mu. Stop. Saya tanya sama saudara, beneran kekuatan saudara karena Tuhan? Ayo jawab. Apa karena duit? Hah? Apa karena perhatian seseorang? Apa karena baper-baper itu saudara? Di mana sesungguhnya kekuatan saudara? Hah? Pret. Ini loh Bu, kalau keadaan keluargaku baik-baik, anakku nurut, istriku waduh setia sama aku, perhatikan diriku gitu ya. Suamiku ngomongnya sayang-sayang terus gitu ya. Kuantong tebel Bu, tanggal muda. Tapi sudah mulai Bu mendekati pertengahan bulan, awal akhir bulan ngeluh aku Bu. Coba saudara, bisakah kau punya prinsip bahwa kebahagiaanmu itu karena Tuhan? Dan harus belajar. Jangan kebahagiaanku karena Tuhan. Kalau saudara enggak praktek, iblis bilang gini, harus praktek. Harus mulai praktek. Harus mulai membiasakan. Harus mulai melatih diri. Nanti kalau latih, lama-lama saudara, firman tuh ya dan amin. Karena gini, ketika kau punya keputusan, kebahagiaanku hanya di dalam Tuhan, itu akan menjadi, saudara akan mengalami ujian demi ujian. Bener enggak sih? Bener enggak? Dipepet misalkan masalah, ya ribut terus dengan pasangannya.
Tuhan izinkan itu saudara. Apakah fokusmu kepada Tuhan atau kepada pasanganmu? Kedua, masalah keluarga. Oh tambah ini belum selesai, tambah lagi. Sampai ujungnya ekonomi dan kesehatan. Itu saudara. Kenyataan ujian itu akan saudara alami nanti. Kalau saudara bilang, kebahagiaanku karena Tuhan. Nanti saatnya juga semuanya seperti padang gurun, benar-benar run. Ibarat gini, pernah enggak sampai kepingin apa tuh? Si uangnya lo dulu aku buang-buang gampang loh Tuhan. Nah saudara itu diuji. Tapi kita harus melatih diri. Kenapa? Untuk mendapatkan hati sang raja, ada harga yang harus dibayar. Untuk bisa menyajikan anggur manis, ada harga yang harus dilewati saudara. Ya harganya tadi loh saudara, masalah penderitaan, semua itu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Waduh manis sih. Cara gimana kedua dapat dalam Tuhan? Yaitu tadi saudara, tidak fokus dengan masalah, tapi fokus dengan Tuhan. Aku tahu kok di balik permasalahanku ini, Kau sedang merekayasa sesuatu. Kau sedang mempersiapkan aku, Kau sedang melatih aku. Engkau sedang membawa aku Tuhan ke musim-musim yang aku enggak mengerti, tapi aku mau percaya. Jadi saudara belajar menanamkan kebahagiaan kita, damai sejahtera kita, kekuatan kita itu hanya di dalam Tuhan. Bukan uang, bukan siapapun. Bahkan orang yang paling kau cintai, kau harapkan. Saudara, ketika itu Tuhan rekayasa untuk sebaliknya menusuk dirimu. Saudara tahu, itu ada maksud Tuhan. Baik selanjutnya. Kau teguhkan hatiku. Wah, cengkoknya diperhatikan kalau pujian. Pertama kembali lagi. Kekuatan di hidupku datar. Ku dapat di dalam-Mu. Masuk ke dalam, di dalam-Mu. Delosoro maksudnya. Yang namanya di dalam itu tenggelam. Deep call unto deep, saudara. Artinya apa? Kau berani merendahkan dirimu, meletakkan semuanya. Baru kau dapat kekuatannya. Kau berani menukarkan segalanya, baru kau dapat kekuatannya. Selanjutnya. Kau teguhkan hatiku. Apa sih teguhkan hatiku? Seperti dipatok, jebret. Seperti dipaku. Saudara, sesuatu yang teguh itu seperti ditancapkan. Nah, seperti dipaku. Supaya apa? Tidak berubah. Saudara, kalau kita tidak diteguhkan Tuhan, tidak dipatok dengan kuat, kita ini gampang goyah. Jadi saudara, sebetulnya lagu ini punya nyanyian yang sangat dalam. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Untuk mendapatkan tiada yang mustahil bagimu, engkau dipatok dulu keyakinanmu. Engkau dipatok dulu imanmu. Engkau dipatok dulu saudara. Keyakinanmu. Sampai benar-benar terpatok saudara. Tertancap dengan kuat. Enggak goyah. Baru dikatakan, tiada yang mustahil bagimu. Ini maksudnya begini. Ketika kau dipatok sesakit apapun, jeritamu cuma gini. Tiada yang mustahil Tuhan. Kalau engkau mau, apa sih susahnya Tuhan? Enggak ada. Katakan pada jiwamu, katakan kepada masalahmu. Gampang kok. Kalau memang sudah waktunya Tuhan. Dan kalau Tuhan mau, Tuhan berkenan, Tuhan langsung datang. Jadi gini loh. Apapun yang ku kerjakan karena Tuhan, aku tuh gak usah khawatir. Karena bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dan Tuhan tidak lihat batasan waktu, saudara. Gini, artinya gini, waktu kita diteguhkan, dipatok,
Terus lakukan, karena kita tidak pernah tahu, tiba-tiba kairos Tuhan datang menghampiri kita. Tiba-tiba ada perkenanan Tuhan, tiba-tiba ada favor. Maka saudara terkasih, itu yang mengangkat kehidupan kita. Tiada yang mustahil itu hari ini. Apapun itu harga mati, aku tetap percaya. Makanya, sebab aku percaya, bukan karena melihat. Stop. Sebab aku dipercaya, bukan karena melihat. Makanya aku mau dipatok sama Tuhan, ditancapkan. Aku siap lewati proses, lewati lembah, lewat apapun. Karena apa? Apa yang kuputuskan dan kulakukan ini, karena aku itu percaya sekalipun aku belum melihat. Saudara, itu keputusan. Sehingga apapun suara-suara sumbang yang sedang berusaha meneror, melemahkan imanmu, mengintimidasi engkau. Engkau bukan cuma tidak goyah, engkau senyum di dalam penderitaan. Pernahkah saudara tersenyum dalam penderitaan? Pernah enggak? Apa surum terus? Bahkan ketika dengar khotbah, kepahitan. Saudara terkasih, mari. Bahkan ketika kau tidak dengar sesuatu pun yang menguatkan kau, bisa kau katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Ujian ini juga bicara di mana kedalaman, ujian demi ujian. Saudara perhatikan ya, kalau lagu itu sampai 3 kali. Hatiku percaya. Itu sedang mengerjakan 3 lapisan di dalam apa? Jiwa dan roh kita. Sampai kita punya keputusan. Selalu ku percaya. Artinya mau angin badai, mau gelombang apapun, cuma satu, aku percaya Tuhan. Saudara, orang-orang seperti inilah yang mengerti, memahami, bahkan respect dengan apa yang Tuhan katakan. Dia belajar punya keputusan untuk tidak melihat kenyataan, tapi dia percaya. Saudara terkasih, sebetulnya ya, saya nggak janjian apapun sama Shirley, saudara. Tadi pagi saya bilang, Shirley nanti ya, sore ya, ayo. Sempet teguin saudara, tapi sebentar toh. Mau saya ambil minum, kata toh nggak usah. Karena rohnya kaget, saudara. Saudara, saya tanya, gimana? Senyum dia. Aku cuma dapat 3 lagu, 1 lagu, 2 lagu enggak masalah. Saudara. Nah saudara, saudara tahu enggak tanda sepakat? Baju kami sama warnanya. Keren enggak saudara? Dari atas sampai bawah keren. Semua sama. Bicara kalau kita hatinya sepakat dengan Tuhan, hati Tuhan dan hati kita klop. Refnya masuk. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Ini saudara. Percaya bukan karena melihat. Ada yang ini, sepakat sama mami walaupun aku gak tahu mami pakai baju apa. Tuhan juga begitu saudara dengan saudara. Percayalah ketika kau yes Tuhan, Tuhan akan menyelaraskan hidupmu dengan pribadinya. Tuhan akan menyelaraskan berkat-Mu atas berkat-Nya.
Dia akan sesuaikan, dia akan ikuti. Nah kalau klub gini, waduh saudara, indah. Saya lihat baju-baju hijau juga banyak ini. Kristanti, Bu Mini ya. Malah Ike yang lebih ekstrim, ada sayapnya terbang. Bukan terbang tinggi di awan, tapi dia takut saudara. Dengan sayap anugerah, supaya gak bayar teman-teman saudara. Saudara, terkasih kembali lagi. Kalau kita itu memuji Tuhan, perhatikan setiap lirik demi lirik, kata demi kata, bahkan setiap cengkokan itu ada bicara rahasia kedalaman. Sebab aku percaya, naik saudara, bukan aku percaya, enggak kan saudara. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Makanya kalau nyanyi itu punya irama, punya keharmonisan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat. Ketika kau menyembah dengan keharmonisan, saudara, nuansa-nuansa hati yang kau ikuti gelombangnya Roh Kudus, wah di dalammu tuh seperti ada sesuatu yang membawa engkau terbang. Karena tanpa sadar ketika engkau memujikan dengan benar, cengkoknya benar, itu bicara pasti kedalamannya benar. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, bukan karena kan nggak bisa gini, bukan karena enggak toh, bukan karena kan gini saudara, no, bukan karena aku melihat, no, itu tegas saudara ya. Coba awalnya, bukan karena sepoh saudara, bukan karena melihat. Kenapa kita itu perlu saudara ya, body language kita, apa yang kita nyanyikan itu memberikan sebuah penegasan. Baik di jiwa, di roh, bahkan di alam roh. Katakan sama Epis, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Stop. Namun karena firman-Mu yang apa saudara? Musim-musiman? Atau lagi moodnya Tuhan? No, artinya firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan gak pernah abal-abal, gak pernah nipu saudara, tidak akan bermanipulasi dengan saudara. Firman Tuhan itu iya dan amin. Ya, ini yang terutama yang butuh-butuh rumah ini. Yes! Butuh-butuh persiapan. Yes! Aku gak mau tahu caranya apa, aku gak mau tahu, yang penting aku percaya. Begitu saudara. Ya, jadi dasarnya kita tuh karena apa? Firman, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, jadi firman Tuhan itu angka mati. Ya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Namun firman-Mu yang selalu, ketika firman-Mu tuh yes, gitu loh saudara. Jangan firman-Mu lemes saudara. Firman-Mu, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku, ku percaya hidupku naik. Berarti apa? Imannya tambah naik. Ku percaya, bukan karena melihat. 2 kali. Sampai, makanya perhatikan. Kalau sampai 2 kali, itu sesuatu. Artinya ini, wis toh, nggak usah ragu, nggak usah bimbang, nggak usah takut. Karena gini, tidak ada yang kebetulan saudara. Seperti ada pujian saya, aku percaya tadi itu. Sampai 3 kali. Dan ini saudara 2 kali. Ku percaya,
bukan karena melihat. 2 kali dan kata-katanya sama. Saudara, ini Tuhan mau menekankan buat kita. Teguhkan iman. Jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, dan jangan trauma. Saudara terkasih, ini bicara apapun, sebuah rahasia Tuhan. Memang perjalanan tidak mudah. Ini semua lagu ini bicara proses loh saudara. Bicara proses. Makanya saya bilang, kalau dengar lagi, coba saudara perhatikan liriknya, cengkok lagunya, saudara ya. Iramanya, simfoninya itu gimana, naik turunnya, datarnya, keteguhannya, seperti apa. Dan Tuhan mau irama imanmu juga seperti itu. Begitu ngomong firman tuh, seperti yang dipatok. Ya, nah saudara nanti setelah ini, kita nyanyi ini, mulai belajar menghidupkan di rohmu. Artinya apapun masalah dan pergumulanmu, perkatakan. Aku percaya masalahku ada expirednya. Dan aku percaya, sekalipun aku belum melihat, bukan tidak melihat tuh saudara. Belum melihat. Artinya nanti ujungnya pasti melihat. Saudara terkasih, mari hari-hari ini kalau Tuhan bawa kita melewati perjalanan-perjalanan yang tidak mudah. Seperti harus menguji segala sesuatu dalam hidup kita. Hati kita, ketekunan kita, bahkan semangat dan gairah kita. Biarlah kita putuskan, aku mau jadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Amin saudara. Jadi saudara terkasih, untuk bagaimana kita bisa mengalami yang mustahil tidak menjadi mustahil, tidak menjadi mustahil adalah sekali lagi percaya. Percaya. Dan masuk di dalam kedalaman Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi, dalam lirik lagu, dalam simfoninya, dalam chordnya saudara ya. Itu kalau yang enggak ke dalam, ke atas. Ada saatnya tuh seperti dipacu jepret. Ada saatnya seperti melambung ke atas. Dan ada saatnya tak, ketegasan, keteguhan. Dan selalu yang bicara keteguhan itu bicara di apa? Di tengah. Dan ujungnya apa? Menang. Ya. Jadi saudara, pada saat kau katakan kekuatan di dalamku, itu sudah ciptakan sebuah roh yang bagaimana menciptakan, membangun manusia rohmu, yaitu membangun kepercayaanmu di dalam ini. Dengan pengertian. Makanya ketika engkau membangun kekuatan rohmu, engkau enggak akan nyanyi sembarangan, engkau enggak akan nyanyi setengah-setengah, engkau enggak akan nyanyi yang tidak berbobot. Ketika kau nyanyi, kau tahu kau sedang membangun yang di dalamnya, membuat yang di dalam yang tidak penting ini keluar. Harus keluar, harus jebol. Supaya apa? Kau tanamkan yang benar. Kau tanamkan kekuatan daripada Tuhan. Dan ketika kau menyembah, maka saya katakan banyak orang bisa nyanyi tapi nggak bisa nyembah. Nyembah itu apa sih? Semua yang kau mazmur, semua yang kau pujikan, semua yang kau nyanyikan, itu harus menjadi suatu yang menyentuh di jiwamu dan membangkitkan rohmu. Ya, jadi itu membangun kekuatan yang di dalam. Itu namanya menyembah. Kalau saudara menyanyi cuma gini, kekuatan di... Saya rapal, jadi tolong tesnya ya, teksnya. Jadi gini, kalau orang cuma nyanyi, kekuatan di hidupku. Enak suara saudara. Ku dapat di dalammu. Serius saudara. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Bedakan ketika kau menyembah. Kekuatan di hidupku. Ada harmoninya saudara. Ku dapat
di dalam-Mu. Manja-manja gitu saudara. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kalau orang menjiwai pujian, panca inderamu, saudara, akan berkolaborasi. Contoh, bukan cuma di mulut saudara, matamu cengar-cengir saudara. Ya Pak ya? Iya, hidungmu apa? Menghembuskan dan menghirup. Karena aku percaya bukan karena melihat. Karena Pak ini mengimajinasikan di roh, makanya semua terlibat seluruh panca indera kita, termasuk telinga kita dengar-dengaran loh saudara. Makanya imannya bangkit, jangan nyanyi, karena aku percaya, bukan karena atau nyanyi gini, merem terus, karena aku percaya, bukan karena melihat. Ketika kau tidak menghidupkan seluruh panca inderamu, rohmu tertidur. Ketika kau menyembah, seluruh panca inderamu pasti aktif, saudara. Tapi kalau kau nyanyi, cuma keluar dari mulut. Gak ada kekuatan, tidak ada kehidupan sampai membongkar, membedah di bawah alam sadar. Nah itu bedanya menyembah dan menyanyi. Bahkan ketika kau menyembah, saudara ya, engkau ketika sungguh-sungguh mengimajinasikan seperti yang Roh Kudus taruh, tidak menutup kemungkinan ada banyak hal yang Tuhan singkapkan atau Tuhan kasih kau sebuah penglihatan. Ada banyak hal, bukan cuma peneguhan, ada kegairahan, bahkan saudara tanpa sadar kau mengalami geloranya Tuhan. Sehingga di rohmu gini, yes, 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 yes Tuhan. Terus tiba-tiba kau menangis. Wah itu kalau sampai ke situ berarti kau masuk ke dalam saudara. Pada mulutmu nyanyi, tapi di rohmu yes, yes Tuhan, amin, yes. Jadi saudara, itu bisa saudara 7 suara. Contoh saya 7 suara. Ini mulut kan nyembah toh saudara. Tapi hatimu yes, 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 yes. Ya. Dan saudara di matamu, aku ini percaya Tuhan. Kalau orang itu saudara masuk imajinasi, matanya ini pasti nggak bisa dikendalikan, tidak bisa kita kontrol. Kenapa? Dia mengikuti gelombang tadi. Dan telingamu seperti apa? Sesuatu yang membangkitkan imanmu. Dan pikiranmu tiba-tiba selaras dengan pikiran Tuhan. Saudara, belum lagi passion kita secara tangan. Bisa begini, bisa wow, bisa apapun saudara. Dan efeknya ke kaki. Yes, semua bergerak. 7 elemen itu bergerak menjadi satu. Baru bisa dikatakan kekuatan roh sempurna, terjadi ledakan. Dan saudara terkasih, tiba-tiba hidungmu itu punya sebuah kepekaan. Mencium sesuatu apa? Perkenanan Tuhan. Makanya saudara, yang namanya menyembah, efeknya itu akan seluruh tubuh. Namanya menyembah. Bahkan sakit, lenyap, bablas, minggat saudara. Jadi kalau saudara sakit, saudara obatnya perbanyak menyembah. Orang pusing dokter terus dokter saudara. Bukan dokter gak boleh. Saudara, jangan dikit-dikit sakit dokter, dikit-dikit sakit dokter. Banyak nyembah, wis toh penyakit rontok saudara. Ya, itulah namanya kuasa pujian. Dan ketika saudara nanti masuk di dalam elemen surga,
udah nggak khawatir apapun, bahkan pulang sukacita. Jangan berangkat lemes, pulang teklean saudara. Kenapa? Ketika nyembah saudara tidur, sofarnya beda saudara. Ya, nah, saudara terkasih, bayangin kalau engkau punya kehidupan yang selalu menyembah setiap hari saudara. Wow. Maaf kata ya, suamimu jauh-jauh orangnya nggak masalah sih. Papa, sibuk enggak apa-apa sibuk. Bukan musir, saudara. Artinya gini, kau nggak akan merasa kesepian. Kenapa? Gimana mau kesepian? Geloranya Tuhan itu terus datang, saudara. Waduh, yang single bilang amin. Tapi boleh untuk pasanganin besok. Tetap amin kok ya. Ya, jadi saudara terkasih, artinya gini loh, kau nggak akan melo, serius. Apapun pasanganmu, senyum. Nggak apa-apa kok, Pak. Ada yang menemani hatiku. Iya ilah. Ada yang menemani hatiku, siapa? Yesus. Nanti dia cemburu, lu kamu kok enak ya sama Yesus, ajarin aku. Makanya dekat-dekat. Yes. Daripada gondok nggak jelas, enak mana saudara? Hah? Enak mana? Halo? Masa nggak diperhatiin suaminya udah ngambek? Itu Shirley yang dulu. Shirley yang dulu bukan Shirley yang sekarang. Sekarang udah nggak galau-galau lagi deh. Dia lemparkan galau itu saudara. Ke pusat bumbu yang paling dalam. Terkubur selama-lamanya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan. Mari. Artinya apapun yang Tuhan izinkan hari-hari ini kau lewati. Ingat ayat-ayat tadi saudara ya. Jangan kendor, rohmu menyala-nyala, layani hatinya Tuhan dan tetap bersuka cita dalam pengharapan, suabar dalam kesesakan saudara. Dan bertekun di dalam doa. Sambil berbuat kebaikan, ayat 13 berbuat kebaikan. Ayat 14 berbuat kebaikan, berkatilah siapa yang menganiaya bahkan saudara, menggorok hatimu. Kurang dalam apa menggorok hati saudara? Berkati dia, berkati dia, berkati. Jangan tambah sebaliknya. Nanti apa? Persembahanmu jadi kotor. Hubunganmu dengan Tuhan apa? Jadinya renggang. Saudara, pokoknya jangan izinkan apapun yang membuat roh Tuhan terhilang dari hati kita. Berkati apapun siapapun yang benar-benar Tuhan izinkan untuk membereskan hatimu. Saudara, membereskan apa? Membuat engkau jadi orang yang kuat, bersih, murni di hadapan Tuhan. Ya, jadi saudara kasih, mari. Paham lagu ini? Ayo kita praktek.